Ya, ini ya. Jadi bahwa pengertian kita mengenai misalnya iman, pengharapan, apa, terus kasih, dan seterusnya gitu ya, yaitu di dalam teologi PB itu nggak cukup gitu ya, karena banyak gitu ya. Misalnya tadi dikatakan iman adalah percaya, ada benernya gitu, tapi, itu nggak mewakili seluruh Alkitab gitu, sama sekali nggak mewakili, bahkan nggak mewakili satu kitab pun nggak mewakili gitu. Karena nanti kita belajar Matius aja tuh, apa, bilang iman tuh banyak gitu ya, Markus nanti bilang iman banyak gitu. Jadi bukan Matius bilangnya satu, nanti Markus bilang satu, nggak begitu. Bahkan di dalam kitab Matius pun banyak gitu ya arti iman, Markus banyak arti iman dan seterusnya. Nah ini yang nanti coba kita bahas ya dalam teologi PB. Ya, tentu teologi PB bisa masuk dalam konteks-konteks kitab seperti yang tadi saya katakan ya, konteks kitab Matius sampai Wahyu gitu ya. Pelajari konteksnya, terus pelajari dan seterusnya, terus belajar teologinya. Nanti kita bisa bahas teologi keselamatannya apa, teologi akhir zamannya apa, teologi kerajaan Allahnya apa, dan seterusnya, teologi Roh Kudusnya apa, bisa masuk dari situ ya. Nah, tapi yang kali ini yang saya mau ajarkan adalah membahas tema-temanya langsung gitu ya. Kita langsung merujuk kepada bahasa Yunaninya misalnya. Bahasa Yunani iman kan pistis gitu ya. Nanti kita lihat tuh arti pistis apa aja. Nah, itu ada banyak ya nanti. Terus kita lanjutin. Yang lain perhatiin juga ya, kan ini buat yang kalian juga maksudnya sembari ngulang dikit gitu ya. Matius sebagai, nah ini kita bisa masuk seperti ini ya. Matius sebagai pemungut cukai kan, Matius kan pemungut cukai ya. Para pemungut cukai tidak diizinkan memberi kesaksian di sidang pengadilan dan mereka juga tidak boleh mempersembahkan uang persepuluhan mereka di bait suci. Nah ini ya. Seorang Yahudi yang baik bahkan tidak mau berhubungan dengan pemungut cukai dalam hidupnya sehari-hari ya. Nanti ada, saudara bisa baca Matius 9 ayat 10 sampai 13 ini. Nah, Matius itu kan seorang apa pemungut cukai ya. Ini murid Yesus tapi juga pemungut cukai gitu ya. Kita belajar konteks Matius, penulisnya dulu gitu ya. Terus Injil Matius menceritakan bahwa Yesus mendekati murid yang bekas pemungut cukai ketika sedang duduk di pos penagihannya suatu kali ya. Ketika Matius sedang bekerja ya, Yesus mendekatinya ya. Yesus gak mendekati ketika dia apa sedang tidak bekerja gitu atau sedang ngapain lah, sedang berbuat baik lah atau apa gitu ya. Bukan, justru sedang melakukan pekerjaannya yang dianggap justru hina itu ya. Pemungut cukai kan hina ya, dianggap kurang baik lah dan seterusnya ya. Nah Yesus hanya mengatakan kepada Matius, ikutlah aku, dan Matius segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti sang guru gitu ya. Ini perkataan yang begitu berkuasa ya. Cukup ikutlah aku gitu ya. Itu perkataan yang begitu berkuasa. Nah, sekalipun seorang pemungut cukai telah menjadi anggota kelompoknya, Yesus tidak bersikap lunak daripada para pemungut cukai ya. Ia menyamakan mereka dengan perempuan sundal. Nah ini Yesus meskipun punya murid ya, kita kalau kemarin saya kasih contoh, meskipun kita punya teman gitu ya, kadang-kadang teman kita mantan pemabok gitu ya, terus kita bilang, "Ah, enggak kok, enggak semua pemabok buruk," gitu. Kita coba bela teman kita gitu ya. Tapi Yesus enggak begitu ya, Yesus tuh punya integritas ya. Yesus tuh bukan orang yang kompromi sana, kompromi sini, kompromi sana, kompromi sini ya. Yesus kalau kalau Yesus kalau kompromi sana, kompromi sini ya, dia nggak disalib loh. Justru dia disalib tuh karena dia tidak kompromi gitu ya. Dia menyatakan kebenaran, maka dia disalib gitu ya. Maka dia disalah mengerti gitu ya. Bahkan Matius sendiri mengklarifikasi ya, terlebih penting ya, bukan hanya orang lain, bukan hanya Yesusnya gitu, tapi Matius sendiri menulis bahwa pemungut cukai itu seperti orang berdosa atau sebagai orang berdosa ya. Pemungut cukai itu orang berdosa ya karena banyak korupsi ya, korupsi, menagih tidak seperti seharusnya gitu ya. Tentu apa pemungut cukai ya tidak semua seperti itu pastinya gitu ya. Pemungut cukai kan seperti ya pekerjaan menagih ini aja, tapi nggak semua seperti itu gitu. Tapi ada banyak kecurangan yang terjadi ya pada saat itu. Nah ini yang saya coba ini ya kita pelajari nanti. Ada banyak tema yang dapat diusung ya. Nanti iman, pengharapan, kasih, pembenaran, ya, keselamatan, ya bahkan bekerja, bekerja menurut Alkitab tuh banyak nanti ya. Terus melayani, apa sih melayani? Apa sih melayani menurut Alkitab gitu? Kita jawab satu hal gitu ya. Tapi Alkitab ya banyak sebenarnya gitu. Apa terkutuk menurut Alkitab gitu. Kita sering mengutuk orang lain ya gitu. Terkutuklah dia atau ya biarinlah dia ke neraka dan seterusnya. Itu kata-kata kutukan gitu ya. Tapi dalam Alkitab sendiri apa sih kata-kata kutukan itu? Bahkan arti sombong gitu ya, kita bisa belajar sangat sederhana ya, arti sombong gitu ya, kita suka bilang jangan sombong, ya jadi hamba Tuhan nggak boleh sombong gitu ya.
Tapi apa arti sombong ya? Misalnya ada banyak ya dalam Alkitab dan seterusnya. Nah, ini kita lebih banyak prakteknya daripada apa saya monolog gini ya pastinya. Nah, ini yang juga kemarin sudah kita bahas. Nah, berarti yang kita harus lakukan sekarang latihan membaca teks, menentukan arti dalam konteks itu apa. Berarti tidak semua kata yang sama memiliki arti yang sama dalam setiap teks ya. Misalnya, saya aja bisa mengatakan bahwa misalnya, saya lagi males gitu. Saya lagi malesnya ini bisa berbagai hal kan, maksudnya males apa? Saya lagi males keluar rumah berarti malesnya dalam arti keluar rumah kan gitu ya. Saya lagi males makan berarti malesnya lagi konteksnya males makan ya. Jadi males itu enggak misalnya pasti males belajar gitu. Enggak begitu ya, konteksnya kan enggak gitu ya. Enggak selalu gitu ya, beda-beda. Ingat kata ada di dalam teks sehingga kata terkurung di dalam sebuah teks. Sebuah teks menentukan arti kata itu sendiri ya. Jadi ada konteks ya. Teks itu harus dimaknai dalam konteks. Nah, ini iman. Iman menurut Matius ya. Ini apa? Buat ini apa? Iman menurut Matius 8 ayat 10. Nanti saudara bisa cek ya. Kita kan minggu lalu udah. Ini saya yang mengulang dikit ya. Artinya kepercayaan pada Tuhan yang begitu besar. Di situ artinya. Nanti cek ya di ayatnya. Jadi iman nggak serta mulu kepercayaan gitu ya. Tapi di sini ada kepercayaan yang apa gitu. Di sini kepercayaan yang pada Tuhan yang begitu besar ya. Dalam konteks Matius mirip-mirip sih artinya, tapi itu pun nggak semua sama. Matius 9 ayat 2, kepercayaan kepada Allah akan sakitnya disembuhkan. Nah, ini beda lagi nih, percayaan akan ini. Matius 9 ayat 22, ini artinya iman yang menyelamatkan, ya mengenai kesembuhan juga masih sama. Terus di sini Matius 9 ayat 29, iman yang mempercayai Tuhan sebagai penyembuh, ya masih sama. Matius 15 ayat 28 ini kan sama, kenapa? Karena berdekatan konteksnya ya, makanya dia bisa sama nih, ayat 9 semua nih. Tapi berdekatan pun, lihat ya, 9 ayat 2, 9 ayat 22, 9 ayat 29, berdekatan pun, samanya pun nggak sama loh. Nanti kita bisa lihat ya. Di sini apa? Menyembuhkan apa? Di sini menyembuhkan apa? Itu nanti beda-beda juga. Nah, di sini sembuhkan apa itu beda-beda juga ya. Nah, di sini udah masuk ke Matius 15 ayat 28 mengenai iman yang dapat didiskusikan. Jadi iman tuh bukan buta ya. Iman tuh bisa didiskusikan gitu ya. Ini bercerita mengenai iman yang dapat didiskusikan. Terus 21 ayat 20, iman yang dapat melakukan sesuatu yang besar. Ya, nanti ada ceritanya pohon ara, mengenai pohon ara, Yesus mengutuk pohon ara, terus kok bisa Tuhan ini pohon ara ya? Lu kalau punya iman, lu bisa inin gunung gitu ya. Wah, itu lebih besar lagi gitu. Nah, ini iman yang dapat dilakukan lebih besar. Terus 23 ayat 3, iman sebagai hal terpenting dalam hukum Taurat. Ini penjelasan mengenai imannya lagi ya. Adalah kedudukan iman ya terpenting dalam hukum Taurat dan seterusnya. Nah, ini kita hanya mengulang dikit ya. Nah, ini menurut Markus, habis ini ya kita baru belajar yang lanjutannya ya. Ini mengulang untuk apa Agus yang kemarin. Ini Markus 2 ayat 5, sesuatu yang dapat menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan. Nah, ini iman di sini artinya itu ya. Bahkan iman kita bisa tanda kutip ya. Tanda kutip bisa menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan gitu ya. Itu iman gitu ya. Tapi ya arti iman ya nggak semua untuk menyembuhkan lah pasti ya, kan saya udah bilang ya arti iman ada 400 lebih gitu ya. Jadi saudara jangan ambil kesimpulan arti iman berarti pasti dengan penyembuhan Pak gitu ya, bukanlah gitu ya. Itu doktrin kemakmuran itu ya cuman belajar berapa ayat ya tadi kita hitung ya, 5 ayat kali ya, cuma 5 ayat kali ya. Maksudnya baru 5 ayat gitu ya, kan ada 400 ayat gitu ya, 400 ayat mengenai iman gitu, jangan dilupain dong gitu. Nah ini iman juga bicara mengenai tidak takut ya, kalau orang punya iman ya ini ya. Kita suka benturkan antara kasih dan tidak takut ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan gitu ya, di dalam kitab Korintus kan ya. Kasih menutupi segala ketakutan. Kita benturkan tuh antara kasih dan ketakutan ya. Kalau orang yang takut itu orangnya nggak punya kasih atau orang yang nggak sadar bahwa dirinya dikasihi gitu ya. Dalam iman juga sama ya. Orang itu kalau takut ya dia nggak punya iman sama gitu ya. Di dalam iman tidak ada ketakutan gitu ya. Tidak takut ya. Di sini benturannya sama. Markus ya sembuh dari penyakit sama nih ada lagi. Tapi ini Markus ya sama ceritanya makanya. Disembuhkan dari penyakit lagi Markus 10 ayat 52 gitu ya. Terus Markus 11 ayat 22 percaya kepada Allah. Ya, iman yang berarti percaya kepada Allah. Nah jadi gini ya saudara gini. Ini Markus sudah selesai ya. Kita sudah belajar dari Matius dan Markus kemarin sudah selesai.
Markus ada berapa? Ada 5, Matius ada berapa? Nah, jadi gini, jadi apa, berarti benar dong Pak, orang apa, teologi-teologi kemakmuran itu, berarti iman itu untuk menyembuhkan. Iya benar, ada benernya, tapi dari sisi Alkitab berapa butir itu gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan serta-merta gitu loh maksudnya. Oh enggak, dia nggak ada ayatnya. Ada, mereka ada ayatnya gitu. Tapi masalahnya bukan keseluruhan ayat gitu, yang mereka comot yang mereka mau aja gitu. Gitu loh. Teologi kemakmuran tuh itu permasalahannya ya. Bukan mereka nggak ada ayat, mereka pakai ayat juga, tapi masalahnya bukan seluruh Alkitab yang dipakai. Ayat yang mereka mau aja, yang mereka mau comot-comot gitu ya. Jadi tapi kita sendiri ya, jangan menuduh mereka nggak pakai ayat gitu, karena mereka pakai ayat itu. Atau jangan menuduh mereka apa ya, ya apa ya, jangan menuduh mereka ngarang-ngarang gitu, enggak, mereka ada gitu, ada ayatnya dan seterusnya. Mereka nggak ngarang kok gitu. Ya. Oke sampai sini ya kita ini ya apa